Saya teh cari di internet, kok Mhm. kebalik. Apa tuh? Kebalik, jadi teh yang melodis teh yang kayak tadi piano gitu, yang harmonis baru yang trompet seruling gitu. Harmonis trompet struling. Iya, Coba jadi lihat, coba share screen itu sumbernya, coba lihat. saya pakai HP, Pak, kalau nyarinya. Oh, nggak bisa Jadi, share screen? heeh. Itu infonya dari mana? Webnya apa? Eh, kumparan.com sih, Pak. Kumparan.com ya? Saya tadi cari perbedaan alat musik melodis, harmonis sama melodis, terus teh Mhm. waktu saya cari teh malah kebalik melodis sama harmonisnya. Perbedaan alat musik, kata Melodis sama kuncinya gini, harmonis aja, melodis sama melodis harmonis. dan harmonis. Oke, kita coba ya, lihat ya. Kumparan. Kalau saya sumbernya dari buku seni budaya ya. Mana kumparan? Ini ya perbedaan. Oke, ritmis, harmonis beserta contohnya. Fotonya juga bukan foto original. Ngambil dari mana ini? 13 Desember 2020 berita hari ini. Oke. Sejarah mencatat alat musik melodis. Alat musik melodis memiliki tangga nada yang menghasilkan nada atau melodi sebuah lagu. Nada utama. Pianika seruling ya, ini contohnya ya. Yang ditiup pianika seruling. Oke, ini setuju. Ditekan misalnya piano, akordeon. Akordeon saya setuju. Piano juga bisa sebetulnya menjadi alat musik melodis. Tapi sih sayang ya kalau cuma untuk main melodi, karena dia bisa bermain harmoni. Dia main melodi sekaligus mainin ritmenya bisa. Biola, gitar, ya gitar bisa menjadi alat musik melodis, tapi dia juga lebih tepatnya harmonis ya, karena bisa langsung berbagai macam nada. Kecapi karena cuma 2 senar, sasando ini harmonis juga tapi bisa jadi melodis. Mandolin, dihisap harmonika, harmonika jelas dong. Ini ritmis drum, mana yang mau ininya melodisnya? Nggak ada ya, cuma di sini harmonis, alat musik harmonis berguna untuk memainkan harmoni pada suatu lagu, bisa memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan. Oke. Bonang, saksofon, nah ini salah nih, saksofon saya harus berani bilang salah. Trompet seruling, coba mainin saksofon, suruh main akord C, nadanya C, E, sama G, gimana caranya? Kecuali pemain saksofonnya ada 3, nah itu bisa, gitu. Kalau ini saya harus tentang nih, saksofon, trompet, seruling. Kecuali pemain serulingnya ada 2 atau 3 orang, dia bisa berfungsi sebagai harmonis. Tapi kalau cuma 1 orang yang main, dia hanya bisa bermain melodi, gitu. Ini salah nih, yang ini bawahnya nih. Oke, Bisa Pak. kok, bisa komen nggak sih di sini? Salah woi. Saya Bisa. komen. Salah Itu bro. bisa, Pak, bisa tuh. Gak usah digas, Pak. Hati-hati di report, Pak. Nggak apa-apa lah. Oh harus ini dulu, sign in dulu ya. Pak licik nih. Sekelas lah. Kita report. Sekelas. Berani lawan buku seni budaya. Pemerintah yang buat mau ditutup. Udah Oke. Pak, relax Pak, sudah. Relax ya, adem ya, udah mau lebaran. Oke. Itu tadi soal alat musik berdasarkan fungsi ya. Tadi latihan di kelas sebelumnya. Saya clear dulu. Langsung aja kita coba, misalkan temanya kehidupan. Kehidupan, terus kita tentukan objeknya apa. Misalkan objeknya manusia. Nah, manusia ini kita kerucutkan lagi laki-laki atau perempuan. Misalkan apa ya kira-kira ya? Jangan Elson nggak jelas jadinya nih. Lah. Rea. Coba kita minta pendapat Sergius. Halo Sergius. Udah apa? Atau perempuan aja tulis satu, Pak. Ya udah perempuan Satu deh. aja. Perempuan ya. Oke. Oke. Misalkan manusia, perempuan, kita kasih nama. Halo Sofia. Sofia Kailena Nora. Nora, halo Nora. Nora, tolong kasih nama dong objek kita yang mau kita tulis ini. Pakai namamu juga nggak apa-apa.
kalau mau. Atau nama teman yang di 9D boleh. Kahitna Kahitna perempuan gitu. Laki-laki semua nggak itu tahu, isinya. nggak tahu Pak. Kahitna laki perempuan asal kalau yang di lagunya teh, yang di lagunya perempuan kan? Iya nggak sih? Elson Kahitna. Putri Jubaedah, Pak. Oh, Nelson. Enggak, gue nama perempuannya Bunga. Kalau gitu putrinya aja, Putri ya, Putri Jubaedah. Oke, ini udah sepertinya cewek banget nih namanya Putri Jubaedah misalkan namanya. Objek udah dapet, terus kita rinci nih, fisiknya seperti apa? Mau kita bentuk seperti apa? Misalkan si Putri Jubaedah ini cantik. Udah mah cantik, ya. Udah mah Udah mah cantik, cantik bisa jadi cowok, Pak. udah mah cantik wangi lagi. Waduh, wangi ya. Udah mah cantik wangi. Udah gitu rambutnya hitam, lebat. Rambutnya hitam lurus, Bajunya rambutnya putih, bajunya putih. jadi serem lah kalau itu. Wanginya wangi kembang ya. Itu Oke. kehidupan atau pernikahan? Pernikahan bagian dari kehidupan nggak? Yoi. Masuk ya. Asik. Masuk Pak Eko. Ya, oke. Temanya kehidupan, objeknya manusia. Kita bikin lebih detail, dia perempuan namanya Putri Jubaedah. Nah, rinciannya dia cantik, terus wangi. Lalu rambutnya hitam. Wah, hitam pekat. Gitu ya. Oke, sudah dapat, terus kita ungkapkan. Misalkan kita ungkapkan, ungkapannya namanya ungkapan juga berlebihan nggak apa-apa ya. Kita ibaratkan dia sebagai setangkai mawar. Waduh, mawar yang membuat aku rela menjadi air supaya bisa bertumbuh bersamanya. Misalnya gitu ya. Ini kerangkanya ya, baru kerangka. Kita udah dapat kerangkanya. Nah, dengan kerangka ini bisa memancing kreativitas kita dalam menulis lirik. Kita udah dapat temanya kehidupan, objeknya manusia, perempuan, Putri Jubaedah, cantik, wangi, rambutnya hitam pekat. Kalau diibaratkan tanaman ya ini mawar yang membuat aku rela menjadi air supaya bisa tumbuh bersamanya. Wah, jadi jelas ini subjeknya laki-laki ya, dari perspektif laki-laki yang suka kepada Putri Jubaedah. Coba kita bikin yuk triknya. Misalkan kita sebut dulu namanya Putri. Belum pernah, misalkan ya, belum pernah aku lihat ada gadis secantik dirimu. Misalkan gitu. Itu jadi baris pertama. Baris pertamanya udah dapet, kita coba bikin baris kedua. Kita ambil dari mana nih? Cantiknya udah dapet, wanginya. Oke. Masih teringat jelas. Wangi tubuhmu ketika bertemu di lorong kantin. Oh, ternyata anak sekolahan. Gitu. Di lorong kantin sekolah. Waiti. Masih teringat jelas wangi tubuhmu ketika bertemu di lorong kantin sekolah. Wanginya udah dapet. Kita ambil dari mana lagi? Rambut hitam pekat. Oke. Hitam rambutmu hitam rambutmu melambangkan misteri di dalam dirimu. Oke, ternyata si Putri Juba ini misterius, orangnya mungkin nggak banyak ngomong. Jadi kita nggak tahu dia ini sukanya apa, hobinya apa kita nggak tahu, jarang ngobrol. Terus mungkin juga apa yang dipikirannya juga kita nggak tahu ya. Itu dilambangkan dengan hitamnya rambut si Putri Jubaedah. Lalu apalagi rambutnya udah kena, apalagi ya? Nih, Putri, kasih sebut lagi namanya. Andai saja aku bisa menyelami pikiranmu. Nah, ini ya. Oke, udah jadi satu bait. 4 baris ya.
Ini kita sebut aja ini verse atau bait. Kalau di lagu ini namanya verse. Nada-nadanya karena kalian juga nggak perlu sih ngasih nadanya. Tapi kalau misalkan kalian mau lanjutin jadi sebuah lagu dan mau kasih ke seseorang, ya boleh-boleh aja kasih nadanya. Terus saya mau bikin chorusnya. Ini juga nggak baku. Ini saya aja berandai-andai bahwa di bait kedua ini saya mau bikin chorus untuk lagunya. Kita ambil dari mana? Oke. Kita sebut lagi namanya Putri. Seandainya Tuhan menjadikanmu setangkai mawar, aku rela menjadi air. Oke. Putri, kalau aku menjadi air, kau boleh habiskan diriku. Waduh, untuk tumbuh bersamamu. Ini udah baris kedua ya untuk bait yang kedua. Jadilah mawar yang paling indah. Di bawahnya apa lagi ya? Ini masih ngomongin soal mawar. Milikilah aku sepenuhnya. Cocok nih buat jadi soundtrack FTV. Udah jadi ya 8 baris dalam 2 bait. Gitu. Kalau Sampai sini. misalnya di ujian soal gitu, ujian sekolah gitu berarti yang cuma dikasih temanya doang kan? Nanti cuma Kalau misalnya- temanya aja. Ya. Kalau misalnya sampai dikasih objek perinciannya gitu, kayak sayanya bakal malah nggak bisa buat, cuma bisa Iya, kalau kasih tema dong. betul. Betul, kalau misalkan saya tentuin objek perincian kalian pasti repot. Nanti yang ada paling temanya aja. Gitu. Kenapa dikasih tema? Karena kalau temanya bebas, justru biasanya makin bingung, ya. Apalagi orang yang nggak suka musik. Ayo silakan tulis lagu, temanya bebas aja, terserah kamu. Biasanya bingung gitu. Buat orang yang nggak suka musik, buat yang suka musik, wah senang-senang aja gitu. Oke. Ya, aslinya kalau nggak dikasih tema juga sebenarnya lebih bebas sih, lebih enak. Buat Elson, buat yang lain, Elson mah enak. Perspektifnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Orang lain gimana? Oke, itu aja ya. Dan subjek kita sebagai penulis itu bisa, subjek itu nggak harus diri kita sendiri. Kita bisa pakai perspektif orang lain, bisa cerita pengalaman orang. Itulah enaknya bikin lagu dan enaknya jadi seniman. Oke, itu aja paling. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Tadinya saya mau ngajak kalian untuk coba bikin lagi, tapi kayaknya waktunya nggak cukup nih karena tinggal 3 menit lagi. Di kelas lain aja tadi untuk bisa bikin dari nol dengan pure ide dari kalian itu butuh waktu 15 menitan atau 10 menit sampai 15. Kayak nggak apa-apa deh. Paling sampai sini aja dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi nanti di jam khusus, tepatnya hari Rabu, dengan durasi khusus juga 50 menit. Kita masih akan perdalam soal ujian sekolah. Terima kasih kelas 9D. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke?